Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat suaranya ya. Walaupun dirinya harus mampu, semangatnya tetap ada. Sebelum saya menyerahkan piagam ini, saya minta dulu. Alhamdulillah tuh ada sesuatu di KMT di blog ini termasuk pendiri KMT yang lama. Jadi beliau juga ada nih. Saya panggil dari depan ya, dari Ibu Maria sama Bu Sita. Silahkan Bu, naik aja sini. Biar bareng saya takut sendiri di sini Bu. Di sini udah gede, udah kecil mesinnya. Sekarang udah gede, hotnya di bawah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sakil BKMT Senegara Kecil. Alhamdulillah merupakan satu kehormatan buat kami semua. Sehingga untuk kami alhamdulillah kebiasaan bersama ini biasanya cuma berapa 8 bulan
kebahagiaan. Sayur urap dicampur daun salam. Lemes banget cakepnya Bu. Ada yang bari sampai makan cakep gitu ya. Sekali lagi ya, sayur urap dicampur daun salam. Ibu-ibu tolong jawab kalau saya ucapkan salam. Dijawab salamnya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya tambah bahagia. Daun salam, daun kemangi yang jawab salam saya doain mudah-mudahan tambah disayang suami. Mudah-mudahan bulan depan uang belanjanya ditambahin lagi. Kenceng banget aminnya. Emang masih kurang uang belanjanya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusan-urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lisanku, agar setiap apa yang aku ucapkan mereka paham terhadap apa yang aku sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mayasaruhu ayyubsata fi rizkihi wa ayansa'alahu fi asarihi falyasir rahima. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada itik punya si kembar, ibu yang cantik-cantik yang ngaji siang hari ini semuanya apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah perkenankan kita bisa bersilaturahim, bertemu, berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini. Bu, Ibu dari jam berapa hadir ke sini? Dari jam berapa Ibu udah duduk di majelis ini, Bu? Jam 7, jam 8. Masya Allah, sekarang sudah menunjukkan pukul 12 kurang setengah jam. Masya Allah, tapi kelihatannya di sini memang soleha semua ya Bu ya. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, hadir ke majelis dalam rangka kita insya Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin soleha, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini. Karena
Raudhah bin Riyadil Jannah. Di muka bumi Allah ini ada 3, Bu. Apa itu Raudhah min Riyadil Jannah? Tamannya surga yang jadi bunganya ibu-ibu. Masya Allah. Kenapa, Bu? Bu, udah pada sarapan belum, Bu? Tadi sebelum berangkat udah izin belum sama suami? Jangan sampai pergi ngaji kagak izin sama suami ya, Bu ya. Kadang-kadang mau pergi ngaji bikin dosa dulu sama laki. Pak, mau pergi ngaji. No, cucian udah selesai tuh mesin cuci, jemur-jemurin. Di sini mah kagak ada yang begitu ya, Bu ya. Ini mah soleha semua, belum waktunya azan udah sholat duluan ini, Masya Allah. Bu, tolong yang di belakang suaranya agak dikecilin ya. Insya Allah kita lagi berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taman surga Allah di muka bumi itu ada 3. Yang pertama yang ada di Masjid Nabawi, makamnya Rasul. Bu, Raudhah min Riyadil Jannah. Raudhah. Yang kedua, khalaqal ilim wa khalaqal zikir. Orang-orang yang mau berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, dia sedang berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Dan yang ketiga, Raudhah min Riyadil Jannah di muka bumi ini adalah masjid. Masjid ini, Bu, disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini insya Allah ibu orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Sehingga kata baginda Nabi, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena emang benar, Bu. Bu, kelak di padang mahsyar, di padang mahsyar Allah akan berseru kepada seluruh penghuni yang ada di padang mahsyar. Ya ahlal mahsyar, unzuru. Wahai penghuni padang mahsyar, tundukkan kepala kalian, tundukkan hati kalian. Lihat, wanita tercantik, wanita yang paling anggun, wanita yang paling mewah, sebentar lagi akan melewati titian siratal mustaqim. Fa'ina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Saat orang ingin melewati titian siratal mustaqim, banyak yang ketakutan, banyak yang gemetar, banyak yang ngeri. Tapi ketika Siti Fatimah akan melewati titian siratal mustaqim, dirayakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut perempuan yang paling keren, perempuan yang paling cantik, perempuan yang paling mewah, perempuan yang paling anggun. Dan ketika itu Rasulullah menyampaikan, ternyata di belakang Siti Fatimah kaukaban azim, begitu banyak perempuan yang akan cus mengikuti langkah beliau melewati titian siratal mustaqim. Kalaulah Rasulullah menyampaikan hanya sekedar 70.000 orang, saya nggak ada harapan untuk menjadi perempuan yang diselipkan di belakang Siti Fatimah Az-Zahra. Tapi beliau mengatakan kaukaban azim, beribuan jutaan wanita sepanjang zaman mengikuti Siti Fatimah Az-Zahra melewati titian siratal mustaqim. Semoga kita di antara perempuan yang Allah selipkan nanti mengikuti langkahnya Siti Fatimah ketika melewati titian siratal mustaqim. Meskipun agak berat mencontoh Rasulullah SAW, meskipun agak tertati-tati mengikuti solehanya Siti Fatimah Az-Zahra, tetapi kita minta kepada Allah, ya Allah, selipkan kami, masukkan kami ke dalam kelompok wanita-wanita yang akan mengikuti langkahnya Siti Fatimah Az-Zahra melewati titian siratal mustaqim. Meskipun kita tidak sesoleha Siti Fatimah,
Meskipun kita tidak sebaik Siti Fatimah, tapi minimal ada secuil kesolehan Siti Fatimah ada pada diri kita. Secuil kedermawanan Siti Fatimah ada pada diri kita. Secuil cinta Fatimah ada pada diri kita. Natawasau bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujaba natawasal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujaba. Semoga kita Allah bimbing hidup kita, Allah jaga diri kita ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dijauhkan dari perbuatan dosa sebagaimana Allah menjaga Siti Fatimah Az-Zahra sampai akhir hidupnya. Istiqomah menutup aurat sampai akhir hidup kita. Sebagaimana Siti Fatimah Az-Zahra senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besar harapan kita. Semoga kita termasuk wanita-wanita yang ada di belakang Siti Fatimah Az-Zahra yang dibanggakan oleh Allah, yang akan melewati titian Siratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis pada siang hari ini. Karena berapa banyak saudara kita mungkin yang gak ada lagi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita dikasih nikmat panjang umur, bisa ngelewatin bulan Ramadan, bisa ketemu bulan Syawal, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berada di bulan apa Ibu? Zulqa'dah. Alhamdulillah. Minimal Bu, minimal meskipun secara umur kalau hitungan akhirat, kalau kita didatengin tahun, umur kita secara hitungan akhirat berkurang apa bertambah? Berkurang kan? Tapi minimal nih, kata baginda Nabi, ada 3 hal yang gak boleh kita kurangin porsinya dalam hidup kita. Umur boleh berkurang, tapi 3 perkara ini jangan sampai Ibu kurang-kurangin. Bu, ada 3 perkara. Ini kita ngaji loh Bu. Bu, Ibu ngajinya kuatnya sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Ibu kuat ngajinya ini? Alhamdulillah. Karena saya lihat di sini ibu-ibunya udah pada soleha semua. Jadi kalau ibu-ibunya udah soleha, ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Kan udah pada soleha semua, udah pada paham. Alhamdulillah. Bisa silaturahim siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah lapangkan rezeki kita. Enak nggak Bu? Itu kuenya enak nggak? Alhamdulillah ya. Jadi ada 3 perkara yang gak boleh kita kurangin porsinya. Yang pertama, ziyadatu fil ilm. Kita gak boleh ngurangin porsi ilmu. Bu, ilmu itu kudu kita belajar terus. Jangan sampai habis bulan Syawal udah buka lagi pengajian, kitanya masih belum mau hadir ke majelis ilmu. Apa Bu yang pertama yang gak boleh kita kurang-kurangin dalam hidup kita? Ziyadah fil ilm. Ya, kita harus nambahin ilmu. Karena ilmu inilah yang akan membuat kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nuntut ilmu itu wajib gak Bu? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa utlubul ilman minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau udah usia kayak kita gini Bu, nuntut ilmunya paling enak
paling nyaman ya di majelis taklim. Udah nggak ada lagi kita nuntut ilmu di bangku sekolah, kagak ada yang mau nerima kita, Bu. Pengen jadi pramugari, lihat dulu, Bu, postur tubuh kita. Lolos apa kagak ini jadi pramugari? Pengen jadi polisi, ya Allah, udah kagak diterima, umur udah tua. Jadi yang paling enak kita nuntut ilmunya di majelis ilmu, di majelis taklim. Paling enak dah, Bu, Ibu, kalau duduk di majelis taklim, mau nyender, mau selonjoran, mau sambil makan, mau sambil kipas-kipas. Bu, kagak ada yang ngomelin. Bahkan mau tidur juga silakan, suatu Bu tidur, Bu. Bu, kalau lagi pengajian ada temennya tidur jangan dibangunin. Jangan dibangunin. Pokoknya sampai kita bubar ngaji jangan dibangunin. Biarin aja dia tidur. Biarin. Emang majelis taklim ini tempat Allah turunkan kita ketenangan. Karena bukan harus ngerti atau nggak ngertinya, yang penting hadirnya kita ke majelis ilmu. Datangnya kita ke Raudhah min Riyadil Jannah. Bu, tapi syaratnya kalau nuntut ilmu, yang pertama diem. Jangan orang lagi ceramah kita ngobrol. Kagak paham nanti yang disampaikan apa, bener nggak? Karena emang ada dua model ibu-ibu pulang pengajian. Yang pertama, kalau pulang ngaji ditanya sama suami di rumah, "Ma, tadi ikut pengajian, apa sih materinya?" Kalau emang dia konsentrasi, khusyuk ngikutin tuh pengajian, bisa jawab, "Oh, itu tadi Pak pengajiannya tadi tuh yang nyampein Ustazah Zanimar. Alhamdulillah juga tadi dimasukin ke Dairah Muslimah, materinya tentang ini itu." Alhamdulillah. Yang satu lagi ditanya, "Ma, tadi pengajiannya materinya apa?" "Au ah." Nggak apa-apa, Bu. Bu, diem. Habis diem, dengerin, Bu. Ya, yang penting kita ngaji kuping aja dah. Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kunu aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, fala takunu hamisan." Jadilah kalian orang alim, Bu. Rasulullah nganjurin kita tuh jadi orang alim. Orang alim itu orang yang seperti apa sih, Bu? Orang yang paham agama, kemudian ilmu agamanya dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang alim. Kalau kita kayaknya belum pantas jadi orang alimnya, Bu, ya. Bu, orang alim, orang yang paling takut sama Allah. Ya, guru-guru kita, kiai-kiai besar yang punya pesantren, itu insya Allah orang alim. Ya Allah, kayaknya kita masih jauh dari orang alim. Turun ke tangga yang kedua, au muta'aliman. Kalau kamu nggak bisa jadi orang alim, minimal kamu jadi orang yang mau belajar. Jadi orang yang mau belajar, peduli sama ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Makanya kita mah, Bu, pengen anak-anak kita jadi orang yang terus belajar. Kita masukin ke pesantren, kita juga insya Allah jadi orang yang au muta'alim. Tapi ya gitu ya, Bu, ya. Kalau orang yang belajar datang ke majelis taklim, udah disiapin semuanya, Bu. Buku dibawa, bawa pulpen. Itu au muta'aliman, orang yang mau belajar. Kalau kamu nggak bisa jadi orang yang belajar, mungkin repot. Urusan masih banyak, Bu. Kalau kita kagak repot-repot mah, Bu, ada taklim di lingkungan kita datang. Kalau kita nggak datang, kita rugi, Bu. Karena kata baginda Nabi, "Julusu sa'ati indal ulama habu ilayya min ibadati alfi sanatin." Duduk 1 jam mengaji itu lebih disukai Allah daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu, orang kalau nggak bisa datang ke majelis taklim, ya Allah repot banget ini. Udahlah, kalau ada waktu, kalau sempat dengerin ceramah agama lewat TV, YouTube, ausamian. Itu orang yang insya Allah mudah-mudahan
orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata baginda Nabi, nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa belajar di majelis taklim karena repot, nggak bisa juga dengerin. Minimal jadi orang yang keempat, muhibban, jadi orang yang cinta sama orang alim, cinta sama majelis. Minimal kita nggak bisa hadir. Emang besok ada pengajian ya Bu? Iya, aduh mohon maaf ya Bu Ustazah nggak bisa hadir. Tapi insya Allah saya besok mau ikut bantu snacknya deh. Saya besok mau nyumbang air mineralnya Bu Yani. Jangan sampai kita nggak jadi orang alim, nggak mau belajar, dengerin ceramah agama kuping kita panas. Udah gitu sama orang alim kita gedek, sama orang alim kita nggak cinta. Maka kita jadi orang yang patahlik, jadi orang yang merugi. Ibu-ibu, Bu, kita diperintahkan seperti itu. Rasulullah jadi orang alim, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban. Minimal yang terakhir deh Bu, jadi orang yang cinta sama orang alim. Karena nanti pada hari kiamat Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, masukin si fulan itu ke dalam neraka. Ya kan? Kata malaikat, ya Allah, baik, akan dimasukin ke dalam neraka. Terus kata Allah, ntar dulu, tanya dia, waktu di dunia dia pernah nggak hadir ke majelisnya orang alim? Ditanya, wahai fulan, dulu waktu di dunia kamu pernah nggak hadir ke majelisnya orang alim? Lah, nggak pernah. Ya Allah, ternyata si fulan nggak pernah hadir ke majelisnya orang alim. Majelisnya orang alim itu majelis ilmu, majelis taklim. Tanya lagi, pernah nggak dia duduk-duduk dengan orang alim? Ditanya lagi, kamu dulu di dunia pernah duduk-duduk nggak sama orang alim? Kagak pernah. Tanya lagi, kata Allah, kasih kesempatan lagi, kali ada amal yang membuat Allah menurunkan rahmat kepada orang ini. Pernah nggak ketika di dunia dia makan bareng sama orang alim? Tuh, ditanya, kamu di dunia dulu pernah makan bareng nggak sama orang alim? Lah, nggak pernah. Dia mah kalau makannya mah di kafe-kafe, di klub-klub malam, jauh dari orang alim. Bener nggak? Tuh Bu, Masya Allah. Makanya ibu-ibu nih di majelis taklim makan bareng sama guru, makan bareng sama orang alim, Insya Allah nanti itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu, mungkin di antara teman-teman kita ada yang masuk golongan orang alim. Bu, ibu-ibu, ternyata nggak pernah makan bareng sama orang alim. Tanyakan dia, pernah nggak dia waktu di dunia dulu jalan bareng sama orang alim? Nggak pernah juga. Kata Allah, ya udah tanya nama dia siapa. Ternyata nama dia jauh dari nama orang alim. Namanya mungkin, mohon maaf, mungkin Joni gitu ya Bu ya. Kan kalau orang alim namanya ya Ahmad, siapa kan gitu Bu ya. Kata Allah, dia namanya enggak ada berkaitan dengan nama orang alim. Ternyata ketika ingin divonis, ingin masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, ternyata si fulan ini dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Istrinya, keluarganya cinta sama orang alim. Dia punya anak cinta sama orang alim. Dia punya saudara cinta sama orang alim. Jangan masukkan dia ke dalam neraka, karena saudaranya, keluarganya mencintai orang alim. Makanya Bu, penting di dunia punya sahabat orang alim. Tentu kita bisa mendapatkan sahabat orang alim itu di majelis ilmu. Di pasar susah Bu nyari orang alim. Kagak ada yang ceramah di pasar. Sibuk dengan urusan dunia. Ibu-ibu, Bu, makanya yang nggak boleh kita kurangin porsinya dalam kehidupan kita adalah ilmu. Kenapa dengan ilmu? Mudah-mudahan amal kita diterima. Kenapa? Kita kalau beramal itu harus tahu ilmunya nggak Bu? Fakullu
ya kan? Setiap amal tanpa disertai dengan ilmu mardudotun la tuqbalu, maka amalnya tertolak. Makanya kita kenal kalau mau berangkat haji, berangkat umroh, manasik haji kudu diikutin, benar nggak? Ibu juga kalau sholat harus paham rukun-rukun sholat, harus ngerti apa yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu nggak tahu bahasa Arab, nahu sorof, jurmiyah, nggak ada masalah, Bu, nggak ada masalah. Yang penting ibu paham bagaimana ibadah yang kita kerjakan itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir ke majelis taklim, guru kita nasihatin kita, Bu, kalau sholat Bu, jangan sampai rukun-rukunnya ibu tinggalin. Kalau kagak disempurnakan rukun-rukunnya, nanti sholatnya kagak sah. Bu, pagi sholat duha, malam sholat tahajud, itu aja urusan kita kagak ngerti tata bahasa Arab, jurmiyah, nahu sorof apa, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita penting belajar ilmu. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima, jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, orang kalau berilmu, insya Allah ilmu yang akan menjaga dia. Bener nggak? Ibu kalau disuruh milih, ibu mau milih ilmu atau mau milih harta? Saya mau tanya sama ibu, ibu kalau disuruh milih, ibu mau milih ilmu atau mau milih harta? Alhamdulillah, kalau yang kita pilih harta, harta tidak bisa melindungi kita. Harta nggak bisa jagain kita. Yang ada kita yang capek jagain harta. Punya duit 10 juta. Ya Bu ya, kita taruh di laci, dalam lemari. Lacinya dikunci, lemarinya dikunci juga ya. Kamarnya, rumahnya, pagarnya digembok lagi. Berarti yang jagain harta adalah kita. Sampai-sampai orang yang hartanya banyak, hidupnya nggak tenang, Bu. Karena tidak jaminan harta banyak membuat kita bahagia. Kan yang buat kita bahagia itu kalau hati kita tenang, hati kita girang, hati kita bahagia. Makanya ibu-ibu yang ada di majelis ini dan juga para pemirsa dari Muslimah, insya Allah semuanya orang-orang kaya. Karena saya perhatikan di sini muka-mukanya muka-muka bahagia semua. Sepertinya tidak ada yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Hatinya girang, hatinya senang. Apalagi kita berada di raudhah min riyadil jannah. Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathum alaihimul malaika fa khasyadahum alaihimur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Tidaklah sekelompok manusia mereka berkumpul di rumah atau di rumahnya Allah. Ini kita lagi kumpul di mana, Bu? Di rumahnya Allah. Kemudian saat mereka berkumpul, mereka saling baca Al-Quran. Mereka baca sholawat, mereka baca tahlil. Tadi baca apa dulu tadi, Bu? Baca Quran ya? Benar nggak? Baca Qurannya surat apa? Tadi diawali baca apa tadi, Bu? Baca Quran ya? Alhamdulillah. Maka saat mereka berkumpul, maka seketika itu Allah akan turunkan ketenangan. Ibu-ibu, jadi yang nggak boleh kita kurangin porsinya adalah ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Yang kedua, yang nggak boleh kita kurangin porsinya adalah ziyadatu fil amal. Nggak boleh ngurangin amal. Bukankah kemarin di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk lebih menambah, meningkatkan amal ibadah kita secara hablum minallah? Bu, amal kudu kita tingkatkan.
Jangan sampai amal kita kurang-kurangin. Mulai kadang-kadang kita mumpung masih sehat, masih dikasih rezeki sama Allah, kadang disuruh sedekah, disuruh infak, alasannya banyak. Banyak banget alasannya, Bu. Ya, Bu ya. Jangan sampai kita jadi orang yang saat dipanggil Allah kita jadi orang yang merugi, Bu. Kalau kita udah dipanggil Allah, itu yang disesalkan si mayit itu ada 3, Bu. Yang pertama, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah, dia berkata, ya Allah, dulu ketika di dunia aku diberikan pendengaran bisa mendengar, tetapi aku tidak pernah sekalipun mendengarkan nasihat agama. Ya Allah, balikin lagi aku ke dunia agar aku pergunakan telingaku ini untuk mendengarkan nasihat agama. Menyesal seseorang ketika dipanggil oleh Allah, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika di dunia dikasih telinga bisa mendengar, tapi ogah dengerin nasihat agama. Penyesalannya udah terlambat. Makanya kita bersyukur Allah bimbing kita hadir ke majlis taklim. Telinga kita akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan yang nggak boleh kita kurangin itu adalah amal. Amal jangan dikurang-kurangin, Ibu. Tingkatkan amal ibadah kita. Insya Allah, Bu, kalau kita udah tahu ilmu bakal bisa ningkatin amal. Kenapa? Alasannya apa? Orang udah tahu ilmu, udah tahu keutamaan suatu ibadah, udah tahu fadilah suatu ibadah yang sedang ia lakukan, itu lebih semangat nggak, Bu? Ketimbang orang yang nggak tahu fadilah beramal. Misalnya, kok ibu rajin sih sholat duhanya? Iya dong, kan aku tahu fadilah sholat duha. Selain dosa diampuni, urusan dunia kita dijamin oleh Allah, kemudian semua apapun rezeki dunia insya Allah mudah Allah berikan ke tangan kita ya, Bu ya. Karena ibu tahu ilmu. Dari mana kita tahu? Mungkin dari ceramah agama. Kok ibu rajin sih qiyamul lailnya? Ya iya dong, kan fadilahnya qiyamul lail insya Allah. Kalau kita sholat malam mudah-mudahan kita dekat dengan Allah, sehingga setiap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tingkatkan amal, Bu. Apapun kalau kita tingkatkan amal kita, insya Allah kita jadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita nih ya, masih dikasih kesempatan sama Allah, dikasih rezeki untuk beramal aja berat. Kan kita emang kebiasaan kita begitu, Bu. Kalau masih sehat, apa-apa sayang. Mau ngasih sedekah aja, sedekah makanan apa, sayang gua masih doyan ini makanan. Kalau dibagiin mah sayang, orang gua masih doyan. Ntar kalau udah sakit baru ya, Bu ya. Udah pahit nih tenggorokan kita, baru dah tuh, Neng, makanan banyak banget tuh, Neng. Dah, sudah sedekahin ke tetangga. Dulu waktu sehat pengen bagi makanan mikir, Bu, jangan ngapa itu, gua masih doyan. Ntar kalau udah mati nyesel. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lemes banget sih takbirnya, Bu. Yang sebelah sini kok kagak ada yang takbir ya. Udah ngantuk ya, Bu ya. Kalau dari bunyi takbirnya kayaknya banyak yang udah ngantuk ya, Bu ya. Sebagai orang yang mengerti, yang memahami perasaan jamaah, saya nggak lama-lama, Bu. Kayak akan akhiri aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu banyak yang seneng, itu yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya kalau pengajian ibu-ibunya saking solehaknya duduknya Masya Allah, khusyuk ya, Bu ya. Kepalanya nunduk, sambil hatinya berkata-kata, pikirannya berkata-kata. Kapan itu ceramah ditutup dengan doa, kan gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatkan amal kita, karena kita udah dilatih 1 bulan di bulan Ramadan. Qiyamul lail, kok sholat malam, tilawah Quran, sedekah. Bener nggak? Semuanya itu
amal-amalan yang utama yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Kalau bisa setelah Ramadan jangan kita tinggalin. Kalau bisa kita tingkatkan lagi agar amal kita ini menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal itu jangan hanya sekedar musiman. Bu, amal yang dicintai Allah itu bukan yang banyak, bukan Ibu. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahabbu a'malu ila Allah ta'ala adwamuha wa inqal." Ya Rasulullah, apakah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang sedikit tapi terus dawam, lanjut. Kagak putus sampai di situ. Langgeng kalau bahasa Al-Qur'annya istiqomah. Emang untuk beristiqomah itu berat, Bu. Yang paling ringan itu istirahat. Istiqomah berat. Dikerjain terus-menerus kecuali kalau kita ada uzur. Bu, bukan istri 3 dikontrakin rumah ya Bu, ya itu mah beda lagi ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Dairah Muslimah dimanapun menyaksikan kajian ini, yang senantiasa hidupnya dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan amal ibadah kita, Bu. Yang tadinya kita nggak biasa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, usahakan setelah Ramadan ini, sudah masuk bulan Zulqa'dah ini, tambahin lagi sholat sunnah kita, qobliyah, ba'diyahnya. Ya Bu ya, yang tadinya di bulan Ramadan kita gemar baca Quran, habis bulan Ramadan masuk bulan Syawal biasanya Qurannya ditutup lagi ya Bu ya. Ditutup lagi ya? Ditaruh lagi di tempatnya ya? Alhamdulillah, lanjutin lagi. Ya, ibu-ibu amalnya tingkatin lagi. Yang kemarin di bulan Ramadan gemar ngasih sedekah, mudah-mudahan masuk bulan Zulqa'dah ini 11 bulan setelah Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Jangan sampai kita jadi orang yang saat kita dipanggil Allah, kita orang yang menjerit, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia sesaat saja ya Allah. Kalau nggak bisa sehari ya setengah hari, nggak bisa setengah hari 1 jam, nggak bisa 1 jam setengah jam, nggak bisa setengah jam minimal 15 menit, nggak bisa juga 10 menit, nggak bisa juga 10 detik. Pulangin aku ke dunia ya Allah. Kata Allah, kamu kalau saya pulangin ke dunia kamu mau ngapain? Fa'asaddaqo. Yang pertama saya pengen sedekah kalau saya dibalikin lagi ke dunia. Kagak pengen kumpul sama keluarga, kagak pengen lagi masalah harta-harta dunia, nggak pengen kumpul lagi sama suami, nggak pengen kumpul lagi sama temen-temennya. Yang dia pengenin saat dia dikembalikan ke alam dunia, Pak Asoddaqo, saya mau sedekah. Kalau mungkin saya nggak punya harta ketika saya dibalikin lagi ya Allah, minimal ketika saya dipulangin ke dunia, saya pengen senyum sama semua tetangga saya. Jadi kalau ketemu tetangga, Bu, Assalamualaikum Bu. Ini sekarang kita belum sadar Bu, karena yang menyesali itu kalau sudah kalau udah di alam barzah baru jerit, baru kitanya nyesal. Ibu-ibu, makanya ketemu tetangga minimal nggak bisa bagi senyum. Belajar senyum Bu. Kan orang senyum mah insya Allah lebih menarik ketimbang orang yang cemberut, bimoli, bibir monyong 5 cm ya. Tapi di sini mah ibu-ibu soleha, cabai syur, cabai rawit. Tahu nggak kepanjangannya apa Bu? Itu saya aja sih Bu. Kalau saya di majelis taklim, saya tuh suka ngedoain ibu-ibu itu dengan suatu istilah, ibu-ibu majelis taklim yang soleha, cabai syur, cabai rawit. Artinya apa? Soleha itu tentunya tingkatan iman seorang wanita yang levelnya itu udah tinggi di hadapan Allah. Yang udah qonitat, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Yang kedua, cabai syur, calon bidadari surga. Amin. Cabai rawit, tahu nggak artinya Bu? Cantik, berhijab, rajin, wirid. Amin. Jadi punya amalan. Mungkin rajin duha, rajin zikir, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, rajin ke masjid. Itu kan wirid, itu amalan ya.
amalan kita yang insya Allah yang bisa kita bawa saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disesalkan si mayit itu ada 3. Yang pertama, kenapa ketika di dunia dikasih pendengaran bisa mendengar tapi nggak mau dengerin nasihat agama. Yang kedua, dikasih harta ketika di dunia nggak mau sedekah. Padahal harta kita yang sebenar itu bu, harta kamu yang sebenarnya ada 3. Yang kamu makan, benar nggak? Nyampe ke perut, nyatu nggak bu? Yang kamu pakai, baju yang ibu pakai inilah harta kita yang sebenarnya. Yang kita simpen belum tentu harta kita bu. Belum tentu yang kita simpen itu harta kita. Bisa jadi saking baju kita udah kekecilan sama kita, ya kita kasih ke orang, berarti harta orang lah. Kan kita kan punya prinsip hidup, kalau baju kagak muat kita nggak berusaha untuk ngecilin badan. Kita beli baju baru lagi ya bu ya. Bu, yang kita makan itu harta kita. Yang kita pakai itu harta kita. Mobil kalau masih dipakai berarti harta kita. Yang kita pajang di garasi rumah belum tentu harta kita bu. Iya kalau digondol maling. Kalau digondol maling berarti bukan harta kita ya bu ya. Yang kita tabung harta kita enggak bu? Bu, yang kita tabung itu harta kita enggak? Belum tentu harta kita bu. Kalau umur kita pendek, yang nikmatin tabungan kita siapa? Orang yang masih hidup. Iya kalau dia ingat sama kita, tabungan kita dipakai buat sedekah, insya Allah ngalir buat kita pahalanya. Bertemu, berpisah karena Allah. Kelak ketiga kelompok ini akan dimasukkan ke dalam surga, dan dia akan didirikan di atas sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya. Bu, 3 kelompok manusia yang sangat dicintai Allah. Orang yang berkumpul karena Allah. Kita kalau ngaji berkumpulnya karena siapa bu? Orang yang bersilaturahim karena Allah. Orang yang bertemu berpisah karena Allah. Kelak di hari kiamat Allah akan dirikan mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, sehingga cahaya mereka itu akan menyinari sepadang mahsyarnya bu. Bu, mudah-mudahan kita selalu istiqomah hadir ke majlis taklim, dan mudah-mudahan majlis taklim yang ada di Mega Regency ini majlis taklim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaahnya mudah-mudahan hidupnya pada berkah, ilmunya berkah ya bu ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pengajian pada hari ini mari sama-sama kita berdoa, karena waktu kita sudah habis ya bu ya. Kita berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yarudul qadaru ila du'a wa la yazidul fil umur ila birru. Tidak ada yang merubah suatu takdir kecuali doa, dan tidak ada yang memperpanjang umur kecuali perbuatan baik. Dan kata baginda Nabi, kalau ada 40 orang yang berdoa, itu doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, siang hari ini yang datang banyak bu. Ibu nanti kalau saya sebutin ala hazihi niyah, dalam hati ibu berdoa, karena hajat kita masing-masing beda, benar nggak? Ini jaminan bu, ini nggak main-main. 70.000 malaikat mengaminkan doa yang kita panjatkan. Makanya kalau kita di majlis taklim jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak doa, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa kita istighfar dulu 3 kali ya ibu-ibu ya. Bu, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Al-Fatihah biniyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunubana wa yakshifu kurubana wa yasturu uyubana wa yutilu a'maruna fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa fi ta'ati walidain wa biniyati maqasidana wa yakdi hajatina. Ya Allah, kabulkan hajat dari seluruh saudara-saudaraku yang hadir di majelis ini ya Allah. Sampaikan hajat-hajatnya, sampaikan niat-niat baiknya, sampaikan cita-citanya ya Allah. Wa yunawwiru qulubana, terangi hati kami dengan cahaya iman-Mu ya Allah. Wa yasfi mardona, ya Allah, angkat seluruh penyakit-penyakit yang hadir di tempat ini ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami yang sedang sakit, yang sakit sehatkan badannya, yang sehat sempurnakan kesehatan kami ya Allah. Wa yarzuquna ilman nafi'an wa fahman zakiyan, ya Allah, rizkikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Wa umuran tawilan fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa sabran jamila wa taubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa yuballighuna ila haji wal umrati baitikal haram ala hazihi niyah. Ibu sebutkan, ibu niatkan dalam hati ibu masing-masing apa yang ibu niatkan, apa yang ibu inginkan, ibu minta di majlis yang mulia ini. Ala hazihi niyah. Walikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kiramil muslimina wal muslimat bibarakati umil kitab suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di majelis ini pertemuan yang Engkau rahmati, jam'an-jam'anan marhumah, pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang Engkau berkahi, dan jadikan perpisahan kami tabarokan dan makzuman, perpisahan yang menjauhkan kami dari seluruh keburukan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabas siha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal hidayah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakan untuk kami semua, wabil khusus untuk seluruh jamaah dan juga pemirsa dari muslimah dimanapun berada. Bukakan untuk kami semua pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu ampunan-Mu, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu hidayah-Mu, pintu-pintu rizki-Mu, dan pintu-pintu sorga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa daqina jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa berkumpul lagi